ada beberapa catatan atas berlangsungnya tahapan tersebut. Dalam konteks penggunaan SILON, Sistem Informasi Pencalonan, Bawaslu menemukan masih adanya kendala serta terbatasnya proses pengawasan yang dilakukan melalui sistem tersebut. Berdasarkan data hasil pengawasan, Bawaslu mencatat bahwa SILON beberapa kali tidak dapat diakses. Selain itu juga terdapat ketidaksesuaian antara jumlah dukungan yang telah diverifikasi dengan rincian hasil verifikasi berupa status MS, BMS maupun TMS. Ada juga temuan berkenaan dengan dokumen dan data dukungan bakal calon. Pada beberapa dukungan F1 yang terupload, terdapat hasil yang kurang dan berbeda isinya dengan nama kelurahan, kecamatan, kabupaten, maupun kota. Selanjutnya, keterbatasan proses pengawasan pada tahapan penyerahan dukungan minimal melalui SILON ditunjukkan dengan adanya perubahan fitur dalam SILON. Tepatnya terjadi per tanggal 11 Januari 2023. Pada menu tahap awal tidak ada lagi submenu rekap data penyerahan syarat awal bakal calon anggota DPD, sehingga Bawaslu tidak bisa lagi melihat jumlah sebaran dukungan masing-masing calon dan tidak bisa lagi mengunduh formulir model F dan F1. Selain itu, SILON yang diawasi oleh Bawaslu hanya terdapat data di dashboard dan data form F1, tidak ada data KTP, KK, atau identitas lainnya sebagai pembanding. Sehingga Bawaslu mengalami kendala dalam mencari dukungan ganda, dukungan yang dipalsukan, atau potensi TMS terhadap keterpenuhan syarat dukungan. Dokumen KTP dan KK pendukung tidak dapat diakses maupun dilihat oleh Bawaslu. Selanjutnya, keterbatasan akses ini mengakibatkan proses pengawasan terhadap kepatuhan dan kebenaran prosedur verifikasi administrasi menjadi tidak optimal. Sedangkan keterbatasan akses menu maupun submenu yang terdapat pada aplikasi SILON versi Bawaslu mengakibatkan terhambatnya proses pengawasan dan minimnya data yang diperoleh. Terhadap hal tersebut, Bawaslu telah melakukan saran perbaikan secara langsung kepada KPU, secara lebih khusus meminta KPU untuk mengubah data yang tidak sesuai dalam berita acara, serta disesuaikan dengan F1 dukungan, yang kemudian atas rekomendasi ini sudah ditindaklanjuti oleh KPU. Nah, yang berikutnya berkenaan dengan proses penyelesaian sengketa. Silakan Pak Toto. Pada proses pencalonan DPD, Bawaslu telah menyelesaikan beberapa sengketa proses pemilu. Bawaslu telah selesai melakukan kinerja pengawasan dalam tahapan penyerahan syarat dukungan minimal bakal calon anggota dewan. Seperti diketahui bahwa seorang bakal calon anggota DPD harus menyerahkan syarat dukungan minimal yang jumlahnya di setiap provinsi berbeda-beda. Dalam tahapan tersebut, Bawaslu telah berhasil menangani sebanyak 81 permohonan penyelesaian sengketa. Sebanyak 81 permohonan penyelesaian sengketa proses diajukan pada calon anggota DPD yang tersebar di 18 provinsi. Provinsi dengan jumlah permohonan penyelesaian terbanyak adalah Jawa Barat dengan 17 permohonan. Berikutnya DKI Jakarta dengan 12 permohonan dan Sulawesi Selatan dengan 9 permohonan. Para bakal calon anggota DPD mengajukan sengketa proses karena merasa dirugikan atas keputusan KPU. Keberatan karena diberi status tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh KPU di tiap provinsi. Dan di Bawaslu menunjukkan bahwa rincian penanganan 81 permohonan penyelesaian proses tersebut terdiri dari: pertama, penanganan di tiap tahap hasil verifikasi permohonan. Hasil ini menunjukkan bahwa permohonan diregistrasi berjumlah 78 permohonan. Sedangkan permohonan tidak dapat diterima sejumlah 3 permohonan dan permohonan tidak dapat diregister sebanyak 1 permohonan. Kedua, penanganan di tahap hasil penyelesaian. Hasil ini menunjukkan bahwa permohonan yang dinyatakan gugur yakni sebanyak 1 permohonan dan permohonan mencapai kesepakatan pada mediasi sebanyak 70 permohonan. Selanjutnya, permohonan dikabulkan sebanyak 4 permohonan dan permohonan yang ditolak sebanyak 2 permohonan. Hasil pengawasan Bawaslu menunjukkan hingga tahap verifikasi faktual akhir pencalonan perseorangan anggota DPD,
jumlah bakal calon DPD sebanyak seluruh Indonesia ya, 727 orang. Jumlah ini tersebar di 38 provinsi se-Indonesia. Dari jumlah 727 orang tersebut, calon yang memenuhi syarat MS yaitu sebanyak 700 orang. Dan sisanya sebanyak 27 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Bakal calon anggota DPD yang memenuhi syarat atau MS, syarat minimal dipenuhi bisa mengajukan pendaftaran sebagai bakal calon DPD di KPU provinsi masing-masing. Pendaftaran sedang dilakukan mulai tanggal 1 sampai 14 Mei yang akan datang. Tentu Bawaslu akan terus mengawal tahapan ini agar terselenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita berharap publik juga harus ikut mengawasi tahapan pemilu. Jika mengetahui adanya pelanggaran, maka bisa segera dilaporkan ke pengawas pemilu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada proses penanganan sengketa pada pencalonan perseorangan. Ya, terima kasih Pak Toto. Dipersilakan sahabat-sahabat kalau ada yang mau bertanya atau mau langsung menyatakan hidangan di lantai 5. Silakan. Bertanya terkait silon. Silon akses dari KPU pernah diberikan untuk akses hanya pembacaan saja. Jauh ini, apakah akses pembacaan itu dinilai optimal oleh Bawaslu melakukan pengawasan terhadap baik legal ataupun saksinya baru yang baru daftar itu ada DPR juga tingkat pusat. Ya, terima kasih sahabat dari Kumparan. Kawan-kawan, karena sampai saat ini masih belum ada yang mendaftar. Baru hari ini kita dapatkan informasi Partai Kesejahteraan PKS ya melakukan pendaftaran. Kita akan masih calling di setiap daerah bagaimana dengan hasil pengamatan silon. Apakah seluruh akses diberikan atau tidak? Itu hari ini nanti akan kita ketahui. Karena masih prosesnya masih berjalan tanggal 1 sampai hari ini sampai kemarin itu masih belum ada pendaftaran sehingga kita belum bisa ngecek apakah akses silon itu sudah diberikan seluas-luasnya seperti yang kita sampaikan pada waktu kongres kemarin dengan Pak Idam. Terima kasih. Ya, jadi situasinya berbeda dengan silon pencalonan DPD ya. Silon pencalonan DPD memang akses silon kepada Bawaslu hanya memuat soal data dashboard dan data form F1. Pertanyaannya ini optimal atau tidak? Tentu saja tidak optimal. Kami menegaskan bahwa keterbatasan akses terhadap silon tentu akan mempengaruhi kualitas pengawasan Bawaslu. Tapi dalam konteks ini kami secara otomatis membuka kesempatan kepada para calon tentu saja untuk mengajukan gugatan sengketa jika hasilnya lalu tidak terpenuhi rasa keadilannya. 81 sengketa yang berjalan di Bawaslu untuk pencalonan DPD rata-rata memang akibat buruknya silon. Oke? Wah, ketua KPP nggak bisa kita tolak, Mas. Menambahkan aja terkait dengan hambatan di silon ini dan juga kaitannya dengan teman-teman yang ada tadi itu apakah di antaranya ada yang terkait dengan api koruptor berapa calon yang memang terpidana termasuk api koruptor. Ya, silakan Cak. Sampai saat ini kita belum mendapatkan akses data itu ya, karena jujur aja yang sekarang ini masih dalam proses. Karena kan baru mendaftar ya, ada partai yang mendaftar hari ini dan kita masih update ke setiap provinsi dan daerah. Lalu kita nanti juga minta laporan kawan-kawan yang sudah standby di KPU RI untuk mengamati silon. Untuk calon DPD, calon DPD kemarin ada beberapa, datanya ini tidak tercover, yang itu dari terpidana. Tapi nanti kita akan cari lagi lebih detail. Kita hanya karena tidak ada gugatan yang berkaitan dengan terpidana. Semuanya berkaitan dengan MS dan TMS. Ya. Yang silon apakah data semacam itu misalkan dia bekas mantan terpidana itu bisa dilihat juga Pak? Harusnya bisa itu loh. Harusnya bisa karena kan ada surat pernyataan yang harus terbuka secara umum. Kalau mereka sudah menyampaikan, oh saya mantan narapidana,
ya sudah memenuhi syarat. Dan sampai saat ini belum ada laporan bahwa mereka yang sedang memenuhi syarat minimal dukungan itu ada yang dari terpidana. Ya, baru nanti tahunya ya setelah kita cek persyaratan calonnya. Kan kemarin hanya syarat dukungannya aja. Memenuhi tidak syarat dukungannya. Ini salah satu tiket aja syarat dukungan itu. Baru menginjak ke syarat calon yang lainnya. Dan itu baru kita ketahui nanti setelah proses tanggal 14 Mei terakhir pendaftaran DPD dan calon legislatif. Begitu ya, sahabat-sahabat sekalian, Pak Toto ini PIC untuk pencalonan DPD dan pengawasan pencalonan legislatif. Jadi nanti berkaitan dengan data, karena memang datanya tidak dihadirkan di sini, bisa TikTok langsung beliau ya. Gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatian dan kehadiran sahabat-sahabat sekalian. Oh, Mulai isu lain. ya soal tadi hasil audit. Oh, Koalisi tadi. yang masyarakat. Yang Pak Toto soal itu kan partai Prima sempat mengajukan sengketa tersebut barang. Nah, itu kalau aku seperti apa? Apakah karena tidak ada adjudikasi ini selesai di mediasi atau tidak? Baik, tadi kami memang menerima masyarakat peduli keterwakilan perempuan yang berisi 23 lembaga. Dari apa yang sahabat-sahabat itu sampaikan, kami sudah mencatat poin-poin pentingnya. Salah satu komitmen Bawaslu adalah pertama, tadi kami nyatakan, tentu kami akan berkoordinasi dengan KPU untuk dapat menerima atau merespon berbagai masukan dari masyarakat. Yang kedua, kami dalam konteks ini juga berkomitmen untuk memastikan ada solusi yang terbaik, karena memang tidak boleh melampaui undang-undang ya. Tadi setelah kami bertemu dengan sahabat-sahabat itu, kami langsung berkoordinasi dengan DKPP, supaya nanti dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ada tripartit antara Bawaslu, DKPP, dan KPU berkenaan dengan situasi yang telah disampaikan. Yang ketiga, tentu saja kita berharap prosesnya berjalan, proses-proses berjalan ini untuk perbaikan tanpa mengganggu tahapan, karena tahapan pencalonan sudah berjalan. Seperti itu responnya. Tapi kalau dari Bawaslu sendiri, supaya pencalonan yang sudah berjalan ini tidak terganggu dengan adanya perubahan, dari Bawaslu sendiri melihat opsi optimalnya itu apakah KPU berrevisi sendiri atau Bawaslu menetapkan sebagai pelanggaran atau seperti apa? Karena kan koalisi masyarakat sipil menyebut memberi Bawaslu waktu 2 kali 24 jam. Ya, tadi 2 kali 24 jam untuk mendorong Bawaslu menjalankan tupoksinya, melakukan pengawasan dan penindakan. Dalam konteks ini adalah pencermatan terhadap PKPU yang sudah ditetapkan. Maka tentu kami berkoordinasi cepat dengan KPU untuk mendorong bagaimana aspirasi ini kemudian bisa dilihat, dipertimbangkan, kemudian juga dalam konteks ini direvisi berkenaan dengan situasi hari ini. Nah, ini akan kami diskusikan lebih mendalam melalui forum tripartit. Kenapa tripartit? Karena tentu saja proses yang berjalan, pertama tidak boleh terganggu, kedua harus ada solusi cepat, yang kemudian ini tidak mengamputasi atau kemudian membatasi keterlibatan perempuan dalam politik. Nah, forum tripartit forum yang menjadi penting untuk dilakukan percepatan hari ini. 2 kali 24 jam, tadi saya nawar, boleh nggak 3 kali 24 jam? Terus kata mereka RT/RW aja udah 2 kali 24 jam. Berarti Bawaslu juga mendesak supaya cepat karena kalau nanti sampai DCT nanti. Betul, Bawaslu berkepentingan untuk memastikan seluruh proses tahapan berjalan dengan baik, karena itu forum tripartit ini menjadi langkah ideal untuk segera dilakukan. Kami sudah ketemu Pak Ketua DKPP tadi dan beliau merespon dengan sangat positif. Kita tunggu, mudah-mudahan kalau nggak hari ini besok sudah terjadi pertemuan tripartit. Pak Toto, silahkan merespon pertanyaan yang lain. Artinya kan kalau kita diberi waktu 2 kali 24 jam, sebelum 2 jam kita sudah langsung lakukan tindakan. Kita langsung koordinasi dengan Ketua DKPP. Kita disepakati bahwa nanti DKPP akan memberikan ruang untuk tripartit dalam percepatan. Yang kedua, untuk Partai Prima memang tidak bisa diterima. Sehingga persoalan di pertemuan di Bawaslu sudah selesai. Alasan tidak diterimanya? Karena masih menjadi tindak lanjut dari penyelesaian pelanggaran administrasi. Oh, nggak bisa diperbaiki. Iya, sesuai dengan Perpres pasal 15. Karena masih satu tarikan nafas, karena putusan Bawaslu adalah menilai perbaikan dan mengeluarkan tahapan yang sama. Sehingga kalau dia mengajukan permohonan ini
permohonan yang masih dalam konteks tindak lanjut putusan Bawaslu. Begitu kawan. Terima kasih ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat menjalankan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.